Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat guru yang berbahagia, hari ini alhamdulillah saya ingin memberi kabar kepada Bapak Ibu bahwa saya baru saja mendapatkan dua materi penting dalam kurikulum Merdeka ini. Yang materi pertama adalah materi alur tujuan pembelajaran. Ini contoh lengkap yang sudah dikerjakan oleh guru-guru yang sudah masuk ke dalam pelatihan ya guru Merdeka. Materi kedua ini materi yang pasti Bapak Ibu tunggu-tunggu ya. Materi apa itu? Materi tentang RPP plus modul ajar ya. Materi RPP plus modul ajar ya. Tentunya semua guru harus memiliki perangkat ajar dua materi penting ya. Yang pertama sebenarnya sebelum itu ada bahan kurikulumnya ya. Kemudian perangkat ajarnya materi alur tujuan pembelajaran dan materi RPP plus. Namun demikian saya akan memberikan pada saat ini khusus tentang materi alur tujuan pembelajaran dulu ya Bapak Ibu, karena urutannya demikian, dari materi alur tujuan pembelajaran, baru nanti pada konten berikutnya dalam waktu dekat ya, baru kita akan sampaikan materi RPP plus. Jadi untuk itu Bapak Ibu tentunya supaya tidak ketinggalan materi tentang RPP plus ya, Bapak Ibu harus subscribe dan memberikan tanda lonceng di konten ini ya. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa respon Bapak Ibu terhadap kurikulum baru ini luar biasa ya. Kurikulum tentang prototipe ini baru 4 bulan sudah 44.000. Nah, ini kemarin saya baru buat materi ini saya screenshot. Ternyata hari ini pas pada saat saya memberikan materi ini, ternyata sudah 39.000 yang ditonton ya, materi silabus lengkap ini dalam waktu 1 bulan. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi amal jaliyah ya, utamanya buat kita semua, buat Bapak Ibu. Tentunya bila mana Bapak Ibu ingin ya berbagi juga ya, mendapatkan amal jariah yang sama, Bapak Ibu bisa membagikan kepada teman-temannya, sebab ada lebih kurang 4 juta guru di Indonesia ya, yang mungkin saja belum mendapatkan informasi tentang kurikulum ini. Baik, saya ingin menyampaikan juga bahwa respon yang disampaikan teman-teman guru ya, tentunya lebih banyak mengucapkan terima kasih ya. Saya sangat membantu saya dengan penjelasan dan saya sudah download, hebat, terima kasih atas penjelasannya Pak, sangat membantu memahami kurikulum Merdeka. Puji Tuhan saya sudah berhasil download ya, terima kasih ilmunya. Alhamdulillah saya sudah download, terima kasih Pak, itu kan, makasih informasinya, sudah download juga. Nah, ada juga tentunya ada orang yang teman-teman guru yang mungkin ya salah alamat menyampaikan. Jadi menyampaikan setiap ganti kurikulum hanya untuk korupsi ya. Jadi bukan untuk menjadi anak pintar tapi membuat anak menjadi bodoh. Nah, saya kira Bapak Ibu tidak harus demikianlah kita mempunyai pemikiran ya. Sebab kurikulum itu harus berubah karena perkembangan zaman ya. Jadi sifat berpikir negatif itu tentunya sangat merugikan buat kita semua, dan tentunya salah alamat kenapa protesnya di sini. Saya hanya ya membagikan dan membantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu dibanding teman-teman yang lain. Bapak Ibu, ini video rekomendasi sebab cukup banyak teman-teman yang
mendapatkan pencerahan di video ini ya tentang 7 ciri guru merdeka belajar yang menggerakkan perubahan. Jadi ini juga saya sedang menyiapkan bukunya. Bukunya saat ini sudah dicetak di penerbit Erlangga. Mudah-mudahan ya bulan Juli nanti buku ini bisa terbit. Ya, jadi Bapak Ibu, bila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang cara pandang ya yang di luar mainstream tentang guru merdeka ini, maka tontonlah 7 ciri guru merdeka belajar ini ya Bapak Ibu. Lalu saya ingin memberikan panduan sebelum nanti sharing ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui dulu istilah penting dalam kurikulum merdeka. Yang kedua tentang alur tujuan pembelajaran lengkap semua jenjang, ini akan kita share nanti, dan bagaimana cara Bapak Ibu mendownload ya. Nah, Bapak Ibu, ada dua saja yang sebenarnya ada 6 istilah penting dalam kurikulum merdeka yang mesti Bapak Ibu ketahui. Tapi untuk ini karena saya sudah masuk kepada materi penting tentang alur tujuan pembelajaran, maka dua istilah ini harus Bapak Ibu pahami dulu ya. Yang pertama istilah capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka ya. Capaian pembelajaran juga menjadi pengganti KI dan KD dalam kurikulum 2013. Jadi tidak ada lagi kompetensi kompetensi inti dan kompetensi dasar ya seperti di kurikulum 2013 ya. Jadi pengintegrasian antara segi pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga dapat membangun kompetensi utuh. Dalam penulisan format CP tidak lagi ada pemisahan segi pengetahuan, keterampilan, sikap KI dan KD ya. Nah, kemudian pembagian fase di sini ya. Jadi untuk fase A itu untuk kelas SD kelas 1, 2, fase B untuk 34, C untuk 56, fase D untuk 79 untuk SMP nih ya. Fase E untuk kelas 10 SMA ya. Kemudian untuk SLB ada fase A, B, C ya disesuaikan dengan usia mentalnya. Lalu kemarin ada yang bertanya, kalau untuk TK apa? Fase apa? Untuk TK tentunya ada bukan mengikuti fase A, fase B, fase C, tapi namanya fase PAUD ya Bapak Ibu ya, fase PAUD. Nah, kemudian ini yang penting, alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka ya setelah menganalisis capaian belajar tadi ya, alur tujuan pembelajaran ini ATP ini. Nah, ATP ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013 ya. Jadi ATP alur tujuan pembelajaran ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013 ya. Jadi ini sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jadi kalau kita membuat perencanaan pembelajaran tanpa membuat ini dulu, tanpa membuat perencanaan seperti ini, ya tentunya nanti bisa kemana-mana arah pembelajaran Bapak Ibu ya. Selain itu, ATP sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut ya. Terdapat beberapa aspek-aspek dalam operasional komponen alur tujuan pembelajaran ya. Secara operasional komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek: kompetensi, konten, variasi. Nah, di sini ada 3 kriteria alur tujuan pembelajaran menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang pertama. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Jadi alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase ya. 3 hal ini yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang istilah penting yang menggantikan silabus pada kurikulum 2013 ya, namanya alur tujuan pembelajaran, dan ini yang akan kita bahas.
Bapak Ibu, ini bahan yang ingin saya sampaikan ya. Bahan ini sudah saya siapkan di Google Drive ya. Jadi ada dua bidang ya tentunya. Yang pertama ATP, alur tujuan pembelajaran untuk pendidikan khusus, dan untuk Dikdasmen ya. Jadi kita buka dulu kita buka dulu untuk pendidikan khusus. Pendidikan khususnya ada bahasa Indonesia, Diksus ya, keterampilan, ada matematika, ada PPKN. Nah, contoh di sini tentang tentang pendidikan khusus di bahasa Indonesia di pendidikan khusus ya. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya bisa, saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk mencontek ya, untuk mencontek ini. Tapi ini bisa dijadikan acuan ya. Ini ditulis oleh saya nggak perlu sebutkan di sini, tapi ini adalah teman-teman kita yang sudah membuat terlebih dahulu ya. Bapak Ibu bisa mempelajari ini sebagai pembanding ya, bukan di copy paste lengkap ya. Jadi kalau Ibu mempunyai satu model tersendiri, satu cara tersendiri ya, tapi paling tidak guideline-nya, panduannya itu tetap ada ya, tetap sama ya. Jadi seperti ini semuanya ini lengkap ya, alurnya juga lengkap seperti ini ya. Jadi tinggal ubah sedikit-sedikit aja. Tentunya Bapak Ibu sudah bisa memiliki ATP di kurikulum Merdeka ini ya. Ini untuk yang ATP Diksus ya. Nah, sekarang untuk ATP Dikdasmen. Nah, ATP Dikdasmen ini disampaikan ya dalam bahan ini seluruh mata pelajaran dari SD sampai SMA ya. Jadi misalkan antropologi itu adanya di SMA ya. Ini lengkap juga nih antropologi di sini ya, untuk materi untuk SMA. Kemudian untuk bahasa Jerman, ekonomi, IPAS, agama Hindu, pendidikan kepercayaan, seni rupa, bahasa Arab, bahasa Korea, bahkan bahasa Korea ada, fisika, IPS ya. Kemudian misalkan IPS SMP ya. IPS SMP, Bapak Ibu ingin mendapatkan IPS SMP, ini ada ATP yang dibuat oleh teman-teman guru kita ya. Sekali lagi Bapak Ibu bisa membuka ini, tapi bukan menconteknya ya, bukan menconteknya. Jadi contoh seperti ini kan alur tujuan pembelajaran SMP, petunjuk penggunaannya, CP-nya, capaian pembelajaran IPS terpadu, fasenya, fase apa. Nah, kemudian ini lengkap di sini. Kemudian tahap 1, apa yang dipelajari, capaian pembelajarannya, ruang lingkupnya seperti apa ya, pembagian lingkup materi IPS ya, kelas 7, kemudian terus di sini ada kelas 7. Nanti tahap keduanya seperti apa, indikator keberhasilannya bagaimana, detail kegiatannya seperti apa ya. Kemudian poin-poin pentingnya yang harus diberikan. Nanti dari sini tentunya Bapak Ibu akan lebih mudah membuat LPP-nya ya. Tentunya LPP-nya nanti akan saya sampaikan di materi yang berikutnya ya, tidak saat ini, karena ini cukup padat juga kalau mau disampaikan. Nanti malah berjam-jam ya. Nah, ini contoh-contoh tentang tentang pelajaran IPS ya, atas nama teman-teman yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu ini sekarang pakai dia download pakai PDF ya, artinya bisa diubah di Word juga bisa ya, tinggal nanti bagaimana mengkonvert dari PDF ke Word ya. Lihat aja di Google ya, bagaimana mengkonvert dari PDF ke
Word ya. Nah, seperti ini misalkan untuk alur untuk tujuan pembelajaran IPS kan ya. IPS ini atas nama yang berbeda. Ini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Poin-poin apa yang disampaikan pada akhir kelas 7, ada akhir kelas 8, apa yang penting dalam tujuan pembelajaran itu, ruang lingkupnya bagaimana, tujuan pembelajaran seperti apa ya. Ini semuanya sudah disampaikan secara lengkap, dan juga ini jam pelajarannya, ini jam pelajaran 8 jam pelajaran, 6 jam pelajaran dan seterusnya. Ini semuanya sudah disampaikan. Bapak Ibu tinggal melihatnya, membacanya dulu, mempelajari, kemudian nanti membuat dengan model yang mungkin tidak jauh berbeda. Tapi jangan copy paste ya, jangan sama persis ya. Sama persis tentunya berarti Bapak Ibu malah nggak menguasai materi tersebut ya. Nah, itu tadi contohnya. Ini juga ada pendidikan agama Katolik, PPKN ya, semuanya mulai dari SD sampai SMA ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu, sebentar ya. Saya melihat lebih banyak SMP, SMA di sini ya. Apakah SD-nya juga ada? Nanti kita lihat. Nah, ini ada SD ya, SD, SMP, SMA lanjutan ya. Nah, mungkin ada berbeda-beda di setiap ini ya, setiap ini. Tapi coba Bapak Ibu nanti pelajari lagi semuanya, karena saya juga mendapatkan informasi ini dari teman-teman teman-teman yang sudah lebih dulu ikut pelatihan ini. Jadi untuk itu pelatihan guru penggerak ya. Jadi untuk itu silahkan Bapak Ibu download materi ini ya, boleh dibagikan kepada teman-teman ya. Memang demikian tujuannya, kita dapatkan informasi, kita bagikan ke teman-teman supaya teman-teman juga mendapatkan informasi yang sama ya. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan Bapak Ibu bisa juga didapatkan oleh teman-teman yang lainnya. Jadi poinnya demikian ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara download. Nah, video ini bagaimana cara download ya. Jadi seperti biasanya Bapak Ibu, link download akan kami letakkan di kolom komentar paling atas. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai menonton video ini, nanti di kolom komentar yang paling atas, saya siapkan yang paling atas, itu Bapak Ibu bisa download ya. Jadi untuk itu, tapi setelah download, saya berharap Bapak Ibu bisa menulis sudah download ya, tentunya bagi yang Bapak Ibu yang berhasil mendownload. Bagi yang tidak berhasil Bapak Ibu sampaikan saja belum bisa download, sehingga kami nanti akan membantu Bapak Ibu agar bisa mendapatkan materi ini dengan baik. Kenapa saya minta Bapak Ibu membuat sudah download? Karena banyak sekali teman-teman yang agak kesulitan untuk mendownload, mungkin tertimpa di komentar-komentar, tidak di refresh dan nonton beberapa video kemudian tidak di refresh sehingga tidak muncul paling atas ya. Jadi itu mengalami kesulitan. Jadi bila memang mengalami kesulitan, sampaikan kepada kami sehingga nanti tim kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ya, sampaikan kepada kami bila mengalami kesulitan. Dan yang keempat, jangan lupa subscribe dan share kepada teman Anda ya. Ini jadikanlah ini sebagai amal jariah Bapak Ibu, amal jariah kita bersama ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih ya, selamat beraktivitas, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.